Jadi hari ini kita datang ke imigrasi adalah bentuk satu perjuangan seorang ibu, Bu Yulia, di mana sudah lama sekali tidak berjumpa dengan putri kandungnya, yaitu Fredrika. Bahkan ibu juga akhirnya mengetahui bahwa Fredrika itu digunakan ya oleh beberapa perusahaan besar untuk menjadi model iklannya. Nah, di sini juga perlu nanti kita mau buat laporan bahwa atas dasar apa perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan Fredrika yang masih berstatus warga negara asing, gitu ya Bu ya? Yes. Itu nanti kita akan pertanyakan juga, kita akan buat laporan pengaduan. Mama Yulia, sudah berapa lama nggak ketemu sama Fredrika, Ma? Semenjak kejadian. Semenjak kejadian. Setahun. Ada komunikasi selama ini dengan manajemen atau dengan siapanya? Terakhir saya hanya komunikasi untuk mencari tahun 2021 waktu umur dia 21 untuk mempertanyakan status dia, walaupun Status warga negara ya? status warga negaraan, walaupun kami dia marah dengan saya, tapi sebagai orang tua merasa harus bertanggung jawab untuk meluruskan tentang status anak saya. Saya sudah menginfokan ke dia, tapi dia tidak ada respon. Saya suruh orang untuk biar bisa berkomunikasi, memperjelaskan yang harusnya bagaimana. Sayangnya ternyata menurut informasi saya diacukan yang katanya sudah benar semua. Nah, itu yang saya khawatir, takutnya ada orang-orang terkait yang ingin memperdayakan anak saya ataupun dokumen-dokumen yang memalsukan tentang untuk menjadi keluarga negaraan dia. Karena saya pribadi tidak pernah memberikan tanda tangan atau mendatangkan untuk merubah memilih anak saya warga negara Indonesia atau warga negara asing. Karena dalam dia mempunyai KTP, tetapi perlu diingat KTP itu karena ada dasar 17 tahun. Karena statusnya dia adalah dengan orang tua yang mempunyai kedua warga negaraan dan pernikahan kedua negara secara resmi, maka dari itu dia harus merubah KTP itu. Mau dirubah apa tidak? Jadi bukan KTP ini memang seumur hidup, tapi perlu diingat anak ini adalah lahir oleh orang tua yang berlainan negara, dan kami menikah secara resmi, secara agama dan negara, walaupun dedinya sudah meninggal. Kami kan punya bukti. Nah, saya lah didesak oleh keimigrasian menanyakan perihal anak saya. Nah, Perihal status kewarganegaraan. ini bagaimana? Saya meminta mohon untuk mencari melacak anak saya. Saya telepon tidak diajukan, Tidak saya direspon oleh di-blok. manajemen. Yes, saya akhirnya diskusi dengan Bang Sunan, keluhan karena saya harus bertanggung jawab di situasi anak saya, karena saya adalah sponsor dan orang tua di situ. Maka saya dengan Bang Sunan nanti mendatangi saking ingin anak saya ini jangan terjadi permasalahan. Disitulah saya berusaha mencari. Saya tahu anak saya pasti marah, tapi saya berjuang untuk kebenaran, meluruskan arahnya kemana. Saya minta Bang Sunan bantu saya. Akhirnya kita sampai ke perusahaan yang besar. Ya, salah itu. satu perusahaan. Salah satu perusahaan yang besar itu, Abang sudah menceritakan semua mas tujuannya. Jadi begini, perlu kita garis bawahi. Ibu Yulia itu adalah mamanya Fredrik, bapaknya juga orang asing, dan saat ini Fredrik sudah berusia 22 tahun. Seharusnya 21 tahun dia mengurus tentang status kewarganegaraan, apakah dia mau masuk warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, dalam hal ini ada beberapa perusahaan yang telah mempekerjakan Fredrik yang notabene dia hanya menggunakan KTP. Padahal di sini akta kelahiran masih di Australia. Jadi oleh karena itu, karena status hukumnya dia, ibunya berusaha menghubungi Fredrik dan juga mendatangi salah satu perusahaan di Jakarta. RH, saya sebutkan aja, kami datang ke sana karena dia juga menjadi brand ambassadornya dia. Dan kami sudah komunikasikan bahwa kalian itu telah mempekerjakan orang asing yang notabene ibunya sendiri yang datang, kita datang dan untuk mau
menjamin, mau menyelesaikan administrasi hukum kewarganegaraan daripada Frederick sendiri. Tapi ya tanggapannya bahwa seolah-olah itu sudah resmi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sebenarnya sudah kita komunikasi secara persuasif, tapi karena tidak ditanggapi ya, sehingga hari ini Ibu Frederick ya untuk menjamin keamanan anaknya di Indonesia, dia datang mengadu di imigrasi supaya status kewarganegaraan jelas. Ya jangan sampai ibunya sebagai sponsor dan juga sebagai ibu sendiri Saya yang kena. sampai saat ini belum pernah menandatangani dokumen apapun, ya baik kewarganegaraan, berpindah dan lain sebagainya, belum pernah dia menandatangani dokumen apapun. Kalau sampai ada dia menggunakan dokumen yang lain, berarti tidak sepengetahuan daripada ibunya. Artinya apa? Ada dugaan pemalsuan dan lain sebagainya. Nah ini perlu saya sampaikan ya. Ada beberapa perusahaan yang saat ini dia sebagai ambasador, brand ya. ambasador. Ini di RH. Ya. RH tidak dengarkan. Dari arahan RH saya. kami sudah datang, ya. Kalau ini ada di UC 1000 sebagai ambasadornya juga, ya. Yang ini di mana? Superjet, nah, yang berwarna ya. Super Airjet. Nah ini nih. Jadi dia ini sudah dipekerjakan di beberapa perusahaan ekonomi. Sebenarnya banyak. Ya, perusahaan besar, tetapi status kewarganegaraannya ini yang menjadi beban daripada ibunya. Karena jangan sampai ada persoalan kewarganegaraan, sedangkan ibunya sudah mengingatkan, sudah beberapa kali dihubungi di telepon tapi tidak direspon. Bahkan kami curiga ada oknum manajemen yang menggunakan ya jasanya Frederick untuk mencari uang, bahkan tidak mempedulikan ibunya sama sekali. Oleh karena itu biar hari ini menjadi jelas bagaimana supaya perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab, karena diduga telah menggunakan Frederick untuk brand ambasadornya, tapi warga negara mereka juga tidak mengecek dengan detail, ya. Cukup